dugem dan segala macam. Akhirnya keuangan saya menipis, saya balik lagi ke judi bang di 2020. Dia udah capek kali bang, udah berhenti. Mau sampai kapan? Kita udah bisa-bisan, gimana kalau mobil ditarik? Istri lu selingkuh, ketahuan sama lu. Iya. Terus gimana tuh lu responnya? Saat itu saya murka banget lah bang. Ya balik lagi karena ekonomi, pusing namanya orang ekonomi udah dikejar-kejar utang. Saya sekalinya deposit itu gak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bang. Yang ada uang cash pun di kantong, ya saya depoin gitu loh bang. Habis-habisan, hancur-hancuran. Anak saya sih sekarang udah jadi patokan saya. Sampai dia minta kebutuhan dia buat les, ngaji. Sakit aja bang, gak bisa nyanggupin, kayak gak berguna banget. Nyesek aja bang. Main A di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau depo lagi, gua udah nggak bisa. Bro Fauzi, gimana? Lu tinggal di mana? Di Jakarta Timur bang. Jakarta Timur. Oke. Gimana lu perjalanan lu mengenal judi online itu gimana? Dari awal lu kenal sampai dengan lu di titik mungkin hancur gitu gimana? Ya awal mula sih dari 2009 lah ya bang ya. Mungkin itu masih model Zynga Poker dulu. Masih pakai chip, masih jarang-jarang dan gak pernah beli. Nah akhirnya udah gak familiar lagi di Facebook. Akhirnya udahlah biasa hidup, kerja, aktivitas awalnya. Nah akhirnya di lingkungan ya balik lagi bang ke temen. Di temen kita di circle itu ada anak kampus lah, mahasiswa. Nah itu kita ada teman deket banget lah. Awalnya saya nggak bikin akun di 2014 itu awal mulanya. Oh, awal mula di 2014. Nah itu masih zamannya Hotbed dan pakai laptop dulu kan bang. Jujur secara apa ya dibilang alat yang buat mendukungnya saya nggak punya kan. Saya masih nimbrung jadi belum bikin akun. Dulu kan belum zaman handphone canggih bang, masih BlackBerry kan. Nah akhirnya saya nimbrung, saya penasaran lah dengan profit teman saya itu kan. Karena dia kan secara teknologi dia mahasiswa lebih keren lah, maksudnya secara individunya teknologinya keren lah. Nah akhirnya saya tergiur lah, akhirnya dari situ saya awal mulanya 2014 pertengahan tahun lah kalau nggak salah. Dan akhirnya ya mulailah saya beli laptop, bahkan beli WiFi portable kayak MyFi gitu. Iya. Dulu Andromax dan segala mau Bolt lah buat support saya di rumah main. Nah akhirnya ya saya terjerumus. Ya singkat ceritanya gimana ya, uang masuk ya udah nggak jelas bang. Saya ngebohong mulu dan saat itu saya udah punya istri kan di 2014 dengan istri saya yang pertama. Oke. Akhirnya singkat cerita lagi, saya di 2017 saya clash bang sama istri yang pertama. Oke. Dan awal mulanya ya mungkin karena ekonomi yang udah gak jelas, berantakan dari sayanya. Dan saya sering marah-marah di rumah, bahkan sama calon anak saya aja ya saya udah gak peka gitu loh bang saat itu. Akhirnya ya sudah, kita pisah rumah selama setahun lah bang, gara-gara ekonomi berantakan dari sayanya. Nah di 2017, 2018 akhirnya saya resmi pisah bang. Oke. Itu berarti dampak ya? Itu dampak dari judi online ya? Iya, benar. Lu akui itu ya? Akuin bang. Oke. Dan akhirnya ya dari situ saya benar-benar hijrah bang. Adinya benar-benar udah nutup semua tentang apa ya, tentang hal-hal buruk apalagi di judi bang. Dengan perilaku saya yang ya sering ngebohong ke keluarga dan segala macem. Akhirnya ya udah saya hijrah di tahun 2020 kalau nggak salah. Saya mulai kenal lagi bang namanya judi sekitar 2-3 tahun. Tadinya saya udah vakum kan bang ya. Vakum itu karena ya saya benar-benar kayak terpukul lah. Akhirnya saya pisah sama istri saya yang pertama dan saya nyanyain anak saya ya kan, dan keluarga habis saya repotin semua dan segala macem sampai akhirnya ya efeknya ya saya hijrah. Dan karena emang secara pekerjaan saya juga udah nggak kerja saat itu bang, saya benar total hijrah di 2018. Jadi 2018 lu
hijrah itu? Hijrah, dan saya emang udah ditinggal istri ke rumah mertua kan bang, mantan mertua lah dibilang. Akhirnya ya saya ikut sama adiknya orang tua saya di Bekasi kan, maksudnya untuk menata lagi lah bang, untuk mulai lagi dari nol. Dan singkat cerita ya saya dapat kesempatan lagi lah dari yang Maha Kuasa, dari Tuhan kan bang. Akhirnya berjalannya proses, saya kerja lagi lah dengan salary yang lumayan bang saat itu. Terus? Dan singkat cerita ya saya terlena bang, balik lagi intinya di tahun 2018, maksudnya kan saya hijrah. Akhirnya di 2020 itu saya balik lagi bang, karena udah terlena dengan ada tabungan. Terus saya udah nggak punya pasangan yang harus saya istilahnya ya harus tiap bulan harus apa ya dibilang nafkahin ya bener bang. Maksudnya ya kalau ke anak ya harus, tapi kan nggak seberapa bang dibandingin kita harus tinggal bareng sama pasangan sendiri gitu. Oke, berarti itu lu nikah pertama itu udah punya anak? Oh, udah bang. Oke, waktu lu pisah itu anak usia berapa? Waktu pisah sekitar 5 tahun bang, 4 tahun aja 5 tahun. Oke, udah besar berarti ya? Iya. Oke, abis itu lu hijrah di tahun 2018. Iya. Tapi lu masuk lagi nih? Di tahun 2020 bang. Oh, masuk lagi di tahun 2020. Iya. Jadi pas hijrah itu sebenarnya lu udah vakum nih, udah maksudnya udah nggak main judo lagi? Udah bang, saya benar-benar hijrah. Saya ya terpukul dampak dari saya pisah itu kan ada something lah bang sama pasangan saya, dengan saya juga nggak nyalahin gitu sebenarnya, karena saya tahu sakit hatinya orang dicuekin, digalakin, dibodoh amatin sama pasangan sendiri, itu maksudnya saya kan. Ya akhirnya ya udah, akhirnya saya nerimain, saya hijrah bener-bener di tahun 2018 sampai 2020, dan itu juga perjuangannya ya luar biasa lah bang, perih gitu loh. Lama berarti lo tuh vakum judo lama? Lama 2 tahunan loh bang. 2 tahun. Itu masih zamannya ceme poker bang saat itu. Lama juga itu sebenarnya lo. Oke. Iya bang. Setelah 2020 itu lo masuk lagi gimana itu? Ya cerita singkatnya ya, karena saya gimana ya bang, jenuh dengan ya jujur saya juga sempat punya calon pasangan lagi yang mau saya seriusin. Saya ya lucu sih kalau dibilang depresi ringan lah bang. Jadi saya balik lagi ke ya hal-hal negatif lah bang, yang pada umumnya banyak cowok pada lakuin. Lu apa? Masuk lagi ke hal negatif itu apa coba? Ya contohnya kayak dunia malam lagi bang, dugem dan segala macam. Akhirnya keuangan saya menipis, saya balik lagi ke judi bang di 2020. Oke, berarti itu posisi lu dugem lagi, tetak banget segala macam. Posisi status lu tuh udah duda ya? Duda bang, iya. Duda resmi. Oke, lu dugem pokoknya dunia malam lah segala macam. Iya bener bang. Itu masih pegang duit tuh, maksudnya masih punya banyak duit. Iya, kanan saya juga masih punya kerjaan yang lumayan lah salary-nya bang. Oke, terus? Nah akhirnya di tahun 2020 keuangan saya menipis kan, akhirnya ya balik lagi bang, saya nyoba lagi, dan di pabrik itu udah mulai rame tuh bang di tahun 2020. Udah main judi tapi yang berbentuk udah di handphone waktu itu. Kalau tahun 2014 kan saya main masih di laptop bang sampai 2017. Iya. Nah akhirnya ya saya beli handphone yang lumayan canggih lah dibilang. Mereka pada main, akhirnya ya saya tergiur lagi bang, balik lagi dengan saya akses lewat handphone, smartphone yang saya pegang. Oke, setelah masuk lagi? Nah setelah masuk lagi ya yang ada malah bukan nambah bang, tabungan yang saya punya dari gaji segala macam, bahkan salary yang saya dapat tiap bulan minus terus bang. Intinya sampai bohong terus sama orang, temen segala macam. Akhirnya ya udah, saya bener-bener kalut. Saya ya ngerasa berdosa sih sama teman-teman saya yang masih kerja di tempat yang dulu bang. Kayak ninggalin banyak ya cacat lah bang, masalah uang sama mereka. Akhirnya saya resign. Di tahun 2021 bang. Itu pas COVID dong ya? Iya pas COVID. Itu lu kok pas COVID itu lu malah resign itu? Itu kan justru nyari kerjaan susah itu. Tapi saya udah apply duluan bang di bidang yang beda kan. Saya tadinya di manufaktur, saya pindah ke sekarang ke rumah sakit di tahun 2021.
Saya pindah ke rumah sakit, saya udah segala macam, keputusan saya dengan walaupun yang saya dapat di bawah salary yang saya dapat, ya saya karena udah nggak nyaman bang, udah nggak nyaman ya karena masalah cacat saya sama teman-teman saya, masalah uang udah banyak banget lah. Oke. Akhirnya saya ngambil keputusan gila sih bagi saya bang, maksudnya nggak masuk akal. Gimana tuh? Ya saya resign tanpa bilang-bilang udah bang di perusahaan itu di Cikarang. Kabur aja gitu? Iya, kabur aja Oke. bang, tanpa baik-baik. Karena saya udah nggak sanggup bang, bukannya malah makin baik tiap hari, tiap bulan malah makin hancur. Itu tiap hari lu main itu? Main bang, main gila-gilaan di CME itu. Boleh diklarifikasi ya teman-teman saya yang di pabrik mungkin pada nonton saat ini. Perjalanan lu kecanduan CME itu tadi, Iya, Bang. itu posisi lu udah nikah lagi atau gimana? Belum bang, saya masih Belum. sendiri. Masih sendiri lu kecanduan tuh terus gitu sampai ya korban kerjaan segala macam gitu ya? Sekalian kepercayaan bang, krisis Oke. kepercayaan lah di keluarga, di temen, di mana-mana pun udah parah bang. Oke. Keluarga udah tahu orang tua? Ya jujur di tahun 2018 itu yang saya hijrah, saya cerita belak-belakan ya bang. Akhirnya saya bilang saya terlilit utang di luar dan orang tua keluarga masih pada care sama saya tahun itu dan Dibantu itu? Dibantu bang. Oke, kelar lah anggapnya. Ya walaupun masih sedikit ya mereka udah berusaha semaksimal mungkin buat ngelarin bang dengan ya pinjam sana pinjam sini, jual ini jual itu bang. Setelah lu resign dari kerjaan tuh tadi, dapat kerjaan yang baru, terus episode barunya gimana itu? Makin parah malah bang, jujur. Jadi saya dari bidang perusahaan manufaktur lah, bergerak di manufaktur, saya pindah ke bidang rumah sakit bang. Dan di situ saya ya setiap hari ya mungkin megang uang cash sih bang. Kesalahan saya saat itu mungkin saya puterin karena di tahun 2021 itu jujur saya udah nggak main CME bang. Saya bukan udah nggak main live casino. Nah teman saya adalah ya, kita sambil cecetan, teman saya ada yang jadi admin bang di suatu daerah di Jakarta Barat, Pantai Indah Kapuk. Ya oke. Bang. Terus akhirnya ya udah dia coba daripada main CME mulu dengan deposit yang gimana, dengan taruhan yang gede-gede, cepet habisnya gitu loh, makin gila. Ntar kalau mendingan mainin aja nih 200 perak dulu, betnya masih 200 perak bang di slot itu awal mula 2021. Oke. Awal mula saya nggak ngerti, saya bilang ngapain sih, nggak gimana, nggak ini bang, familiar sama saya nggak ini bang, nggak seru lah. Saya juga bukan tipe kalau orang yang suka main game kan bang awalnya, emang bahkan judi offline aja saya nggak pernah main gitu. Ya akhirnya dengan dia iming-iming, dia sini buat akun lo aja sama rekening lo. Akhirnya saya dibikinin sama dia nih akun hoki awalnya gitu bang. Oke. Jadi ya dari pertama 2014 saya karena temen, di 2021 saya karena diri saya sendiri. Nah berjalan waktu saya gila-gilanya itu di slot yang lebih parah bang. Nah itu karena temen lagi, karena dia jadi admin di Jakarta Barat itu. Oke. Setelah masuk slot gimana itu? Wah masuk slot ya awalnya mungkin ya saya nggak ngerti ya, saya mikir ya udahlah, kalahnya di slot awal saya nggak gila-gilaan bang, depo masih 200 masih 300, kalah ya biarin gitu loh maksudnya. Bahkan ya karena apa ya, dibilang betnya itu taruhannya itu kecil gitu loh bang, dibandingin CME. Kalau CME kan minimal 25.000 bang per main kartu itu. Kalau itu kan 200 perak aja ya. Jadi ya singkat ceritanya ya udah putar balik aja, menang kalah, tapi banyakan kalahnya. Dan makin gilanya itu ya saya terobsesi bang, saya dikasih jackpot. Saya nggak pernah maksuin sih bang, tapi saya pernah jackpot di angka 44 juta kayaknya bang, 44 juta dengan saya depo 1,3 waktu itu. 300 pertama, akhirnya saya ngebal di angka 1 juta, saya dikasih jackpot 43 juta. Jadi saya bukan maksuin bang. Gitu. Dan akhirnya ya singkat cerita lagi, awal mula kehancuran itu dari jackpot bang. Akhirnya ya kita cuman dipermainkan intinya. Bagi saya ya cuman iming-iming gitu loh bang, dari apa ya dibilang, dari mereka orang yang punya situs ini lah. Cuman dikasih hal-hal manis di awal. Dan makin gilanya lagi, makin gila, uang yang
ada saya store tunai semua, dan semua barang-barang kayak handphone, laptop, bahkan apa ya dibilang ya tabungan udah emang bener-bener nggak ada. Sampai kendaraan saya sendiri aja, sampai BPKB-nya saya gadaikan, akhirnya juga unitnya juga saya gadaikan bang. Sampai berapa motor ya, banyak banget lah bang. Pokoknya udah nggak terhitung lah, hampir 7 sampai 8 motor waktu itu saya. Jadi jual, pakai, beli lagi yang lebih rendah di bawahnya, buat seenggaknya buat kuda doang, buat kaki saya. Nah singkat cerita ya, di tahun itu juga saya kenal sama mantan istri saya bang, yang kedua. Dan dia sebenarnya ya jujur sangat baik banget lah buat saya. Dia bisa ngertiin saya bilang saya pernah hal-hal kelam saya yang masalah judi ya, dia pasti masih nerimain, tapi jangan berlarut-larut bagi dia. Tapi saya ya cuman omong kosong doang bang. Waktu lu pacaran lagi sama cewek ini, cewek ini tuh tahu lu mantan pemain judol gitu? Iya, saya cerita bang, saya. Oke. Gimana itu responnya dia? Pelan-pelan harus berhenti dan stop gitu bang. Di awal tahun 2021 itu saya kenal kan sama mantan istri saya yang kedua. Dan singkat cerita ya, pertengahan tahun kita punya kesepakatan gimana caranya ya biar kita serius. Singkat doang sih bang, saya kenal sama mantan istri saya yang kedua. Akhirnya saya nikah di akhir tahun 2021, nikah lagi bang yang kedua. Oke. Nikah kedua kalinya nih berarti? Nikah kedua kali bang. Oke. Terus setelah nikah itu gimana? Setelah nikah ya awalnya ya kita harmonis kayak pasangan baru aja bang, kayak yang lain. Akhirnya ya berjalannya itu makin kenceng aja bang, bisikan yang buat apa ya dibilang buat ngebal lah bahasanya kan, buat naruhin lagi makin parah gitu loh bang. Karena ya jujur dari finansial di mantan istri saya yang kedua ini jauh lebih di atas di atas saya lah bang gitu. Lebih apa ya? Ya tajir lah lebih pokoknya. Tajir bang. Punya mobil, punya apa mungkin? Iya, dan dia juga punya unit apartemen di Gading Serpong. Oke. Dari situ ya mungkin karena emang saya emang niatnya pengen ngebuktiin saya mau berhenti, tapi makin parah bang jujur. Karena ya balik lagi, bisikan-bisikan di lingkungan saya hidup sekitar saya itu masih kencang banget bang, main-main slot di 2021 itu gitu loh bang. Di circle lu itu ya? Iya bang, bener. Di circle saya udah nggak apa ya dibilang, udah nggak ada yang sehat lah bang, pergaulannya udah bukan bahas ke depan, malah bahas hari ini habis ya udah habis, besok mikir lagi gitu loh bagi saya. Ya jadi ya saya kayak manfaatin keadaan pasangan saya saat itu. Jadi dengan dia yang berlebih, ya saya kayak manfaatin keadaan dia lah bang. Oke. Tapi gue masih masih agak sedikit ganjel. Lu udah berhenti 2 tahun itu di 2017 sampai 2018 terakhir itu kan lu udah berhenti tuh kan ya? Iya. Udah berhenti 2 tahun tapi kecemplung lagi. Iya. Itu gua tuh teman-teman. Jadi ternyata kalau teman-teman istiqomahnya kurang gitu ya, mindset dan pola pikirnya itu benar-benar nggak kebegang gitu ya, betul-betul nggak ditanamkan bener-bener di dalam otak gitu, lu udah berhenti 2 tahun juga kejebur lagi kayak gini. Bener, ya bang. Bisikannya kenceng banget bang, pokoknya yang kita ngambil jalur instan bang, nggak mau capek, biasa apa ya dapat uang gampang sih awalnya, tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir uang kita juga bang yang kita masukin secara nggak langsung ya itu sebenarnya. Ya, oke, nangkep. Oke, terus setelah perjalanan lu nikah itu tadi, lu makin dalam, makin terjerumus lebih dalam lagi, itu gimana lanjutannya? Mulailah cekcok, udah mulai ya udah nggak nyaman pasangan saya saat itu bang, dengan nominal ya gaji saya udah nggak jelas buat store ke dia, maksudnya buat kebutuhan kita sebulan. Sampai BPKB mobil saya sekolahin bang, 160 juta waktu itu kan. Soalnya kan unit baru waktu itu bang. Dan saya ya berbenut manis lah pokoknya, biar gimana caranya saya cair dapat uang. Kesempatan saya ya buat ngebal lagi bang, bukan buat memperbaiki kehidupan saya. Malah duitnya itu ya 80% itu saya pakai buat ngebal lagi bang, 160 juta itu. Oke. Akhirnya hubungannya dengan istri kedua lu ini mulai renggang, mulai sering berantem atau gimana?
ya dia udah capek kali bang, maksudnya udah berhenti, kata dia udah berhenti, mau sampai kapan kita udah bisa-bisan, udah gimana ini kalau mobil ditarik segala macem ya, kita mau ada planning buat punya momongan baru kan di situ. Jadi ya semua berantakan. Ya dampaknya lagi ya, akhirnya saya ya wajarin karena ya mungkin dia jenuh gitu loh. Akhirnya ya balik lagi kayak pengalaman saya di mantan istri saya yang pertama, dia akhirnya dampaknya ya ada someone lagi bang di hidupnya gitu loh, ketahuan sama saya gara-gara dampak itu. Ada ketahuan someone itu gimana coba spesifiknya? Spesifiknya saat saya kerja, saya kan waktu itu kerja nggak pulang tiap hari ya bang. Saya ngeliat ada bukti transaksi uang dengan apa ya, dengan spesifik nama mantan istri saya yang kedua ini siapa dan hubungannya apa. Di situ ada tulisannya pasangan bang, soalnya yang ngirim uang ini dari luar negeri bang. Jadi ya sehingga ceritanya dia selama ini mungkin ya udah pusing gitu loh bang. Mungkin ya saya nggak tahu mereka udah ketemu atau belum. Akhirnya ya udah, saya ketahuan sama saya bilang ini siapa, soalnya kan di bukti nota Western Union bang. Iya. Istri lu ini selingkuh gitu loh. Iya bang. Oke, istri lu selingkuh, ketahuan sama lu. Iya. Terus gimana tuh lu responnya? Ya sebenarnya saat itu saya murka banget lah bang, murka. Dan dampaknya itu ya mungkin karena ya balik lagi karena ekonomi, kayak kejadian yang pertama bang. Karena ya ekonomi intinya pusing, namanya orang ekonomi udah dikejar-kejar utang. Iya. Terus segala macam kelakuan pasangan yang nggak mau sedikit pun berubah gitu loh bang. Jadi ngebohong terus bang. Lu juga nyadarin sebenarnya ya, nih istri lu selingkuh itu memang gara-gara gua kecanduan judul kayak gini gitu. Bener, bang. Saya sekalinya deposit itu nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bang. Yang ada uang cash pun di kantong ya saya depoin gitu loh bang. Gitu loh. Habis-habisan, hancur-hancuran, pokoknya nggak bisa ditahan bang. Walaupun itu ya gimana ya bang, mustahil lah, saya udah bilang nggak bakal balik gitu loh, nggak bakal balik. Walaupun balik juga ujung-ujungnya nggak WD bang, maksudnya nggak ke withdraw, balik lagi ke akun itu duitnya. Ya singkat cerita lagi, balik ke cerita yang mantan istri saya yang kedua itu, ya akhirnya dengan saya terlalu banyak bohong, akhirnya di 2023 tahun kemarin ya akhirnya kita divorce lagi bang. Divorce lagi, pisah lagi. Aduh, itu resmi nih? Resmi bang. Cerai bang. Waduh. Jujur nyesek banget bang. Pokoknya ya gimana ya, orang yang udah mulai kenal judul itu muter otaknya jago bang, mulutnya manis banget pokoknya. Bahkan pasangan sendiri, keluarga, orang tua ditipu habis-habisan lah sama mulut penjudul ini, pelaku ini bang. Yang saya rasain ya, makanya ya gimana ya, mudah-mudahan sih, dan saya berharap banget ya kejadian sekarang yang saya rasain ini ya benar-benar bisa ngerubah saya bang, untuk berhenti total selamanya. Oke. 2 kali iya, bang. Lu pisah, cerai gara-gara lu kecanduan judi online. Lu sendiri tuh pun nyadar bahwa ini semua hidup gua berantakan segala macam gara-gara kelakuan lu sendiri gitu. Bener bang, bener, saya nyadar banget. Karena ya kita nggak pungkirin lah bang, nggak munafik, setiap manusia butuh kehidupan yang layak kan sama pasangannya. Tapi kalau tiap hari dibohongin, terus kedua faktor nggak cukup buat kebutuhan, siapa sih yang kuat bang? Ya saya menyadari karena ya saya pengen balik ke kekalahan saya bang yang dulu-dulu. Jadi ini istri lu selingkuh pun sebenarnya secara nggak langsung ada pemakluman dari lu ya? Iya bener bang. Iya, saya yang nyadarin bang. Ya lu kan ya murka gitu, cuman secara nggak langsung lu dia pantesan aja selingkuh, orang guanya kayak gini gitu ya. Bang. Bener bang. Lu ngerasa seperti itu ya? Merasa banget bang. Dan emang bener-bener nyesek aja lah pokoknya saat kita emang udah nggak punya segalanya, nggak punya pasangan yang bisa ngertiin. Sekarang bahkan keluarga pun kayak ngasingin kita. Yang bikin titik terendah saya itu ya karena udah nggak ada siapapun yang bisa buat percaya sama mulut kita bang, mulut saya gitu. Yang manis banget ya mulut lu ya. Bang. Lu ngerasain ya? Rasain banget bang. Apa
pinter ya, lu pinter berbohong, Iya. pinter nipu sana sini gitu ya. Iya, bener bang. Temen, bahkan keluarga, bahkan ya pasangan yang hidup kita sama dia sehari-harinya saya tipu terus. Maksudnya ya harus ada uang buat saya depo gitu loh. Sakau lah bahasa jeleknya itu loh bang. Iya, iya. Setelah lu pisah dengan istri kedua ini, terus akhirnya mereka menikah lagi atau gimana? Yang mantan istri saya yang kedua nikah lagi bang udah. Tapi saya nggak tahu sosok suaminya ini yang sekarang, pasangan ini yang selingkuhannya atau bukan, saya nggak tahu dan saya nggak mau cari tahu sih bang. Oke. Karena ya udah, kita udah selesai. Kalau ya istri yang pertama Belum bang. belum nikah. Belum. Dia masih ya single parent bang, ngurus anak saya. Oke, lu suka komunikasi nggak sama anak? Alhamdulillah masih bang. Kalau saya ada rezeki ya tetap saya kasih tiap bulan bang, walaupun nggak seberapa nominalnya, sambil ya saya memperbaiki hal-hal yang saya apa ya bilang, Ya kesalahan-kesalahan lu lah gitu ya. kesalahan saya tebus lah bang. Masih bang. Cowok apa cewek anak lo? Cewek bang. Duh, ya. Setelah perjalanan lu pisah, cerai segala macam, akhirnya gimana lu menjalani kehidupan lu sehari-hari, gimana lu? Jujur sampai detik ini saya jadi hancur-hancuran bang, sampai ya buat nyari kerja pun efek kayak di apa ya, diputusin aja jalannya sama Yang Maha Kuasa gitu loh bang. Kayak udah nggak dikasih nikmat lagi, bener-bener kayak udah nggak dikasih kesempatan lagi yang saya rasain gitu loh, efeknya sekarang gitu loh bang. Sampai saya jadi pengangguran sekarang, sampai keluarga juga kayak ya udah, ini kan yang udah lo perbuat, udah berapa kali dikasih kesempatan dari keluarga, makan di temen juga udah cuek bang. Jadi kayak saya sekarang udah, saya bener-bener kayak hidup sendiri aja bang. Walaupun jujur saya masih balik ke rumah orang tua kan sekarang bang, tapi ya masalah-masalah kehidupan yang menyangkut personal saya lebih spesifik, mereka udah angkat tangan bang. Jadi ya udah, mereka pada cuek saat ini bang, yang saya rasain. Ya saya berharapnya sih bang, gimana ya, kalau dibilang mau balikin lagi ya udah nggak ada kemungkinan, dan saya juga gak bakal pengen balik ke situ. Tapi terakhir saya masih di lingkungan pekerjaan saya kan, saya terakhir di logistik bang, dan itu ya maaf ya bang, maksudnya di logistik itu, di driver itu makin gila bang, perputaran circle di judi slot itu bang. Jadi ya mereka kan ada UJ-nya tiap hari, gaji beda lagi ya. UJ itu kan uang jalan bang, jadi mereka gamblingin semuanya lah bang. Maksudnya uang jalannya misalnya 1 juta, misalnya kalau lintas Sumatera 9 juta, ya mereka gamblingin sampai bener-bener ada teman saya, bahkan saya juga sempat apa ya, terjun lagi kan di logistik itu di tahun 2024 kemarin, berapa bulan yang lalu, ya habis-habisan bang di uang jalan itu gitu loh. Lu ngerasa lu sekarang sedang dihukum sama Tuhan gitu ya, atau Iya, gimana? Bang, saya berasa banget. Maksudnya saya ngeplay lewat aplikasi online, maksudnya buat lamaran. CV saya kayak cuma dilihat doang, terus saya udah ngalamin berapa tes juga, saya kayak tiba-tiba yang harusnya saya bilang saya yakin nih 100% confidence, maksudnya percaya diri kan bang, lolos nih, ujung-ujungnya kayak ditolak. Jadi ya Yang Maha Kuasa kayak lagi ngukum saya bang sampai saat ini gitu loh. Maksudnya jadi sulit untuk mencari pekerjaan yang ya dibilang kata layak lah bang, standarnya orang layak gitu loh. Iya, gue dengar cerita lu aja gue nggak tahu nih, kalau gue di posisi lu nggak tahu nih bisa apa enggak gitu. Udah nikah pertama Iya, Bang. gagal kan, pisah Iya. cerai Iya, gara-gara judol. iya, Nikah lagi kedua, iya bang. pisah lagi gara-gara judol, hidup hancur, dikucilkan sana sini gitu ya. Iya bang. Sampai sekarang pun lu ya maksudnya nggak dipercaya ya, dikucilkan sana sini gitu ya. Iya, yang saya rasa ini udah satu orang pun di keluarga saya udah nggak ada yang percaya bang. Keluarga besar saya udah nggak ada yang percaya, karena efek dari semuanya. Bahkan dari histori saya pernikahan aja ya memalukan banget lah bang, sampai 2 kali nikah. Walaupun saya nikah secara negara, ya tetap aja kayak semua kayak main-mainan. Mereka nganggap saya tuh kayak, wah ini orang nggak pernah ada tanggung jawabnya mungkin gitu. Jadi Iya. yang saya rasain, saya kayak merasa kayak orang paling dikucilin, di pinggirin aja, bahkan di keluarga, di temen. Saya
ngerasa banget bang, nggak sanggup ceritanya sebenarnya. Ya. Lu sendiri yang ngerasa pantas nggak dikucilkan kayak gitu? Mereka pantas nggak menurut lu mengucilkan lu? Kalau menurut saya sih mereka pantas sih bang, pantas dan wajar lah kalau dibilang. Tapi gimana ya bang, kalau dibilang saya butuh support system mereka lah, maksudnya ya bukan karena secara finansial atau berbentuk fasilitas, bukan bang. Ya saya pengen cerita dari hati ke hati gitu loh, maksudnya sama keluarga, bahkan ya orang-orang terdekat, teman yang dulu saya ajak senang-senang bareng, ya mereka kecewa ya dalam kata hati. Saya lagi seneng pun mereka saya ajak sih, tapi saya kecewain sekali ya mereka kayak udah teriak ke sana sini gitu loh bang. Jadi kayak udah gimana ya, udah nggak ada batasan lagi kayak buat saya buat cerita, bahkan cerita doang ya bang, gimana mau curhat dari hati gitu. Apa yang saya jalanin, saya aja pengen bangkit gitu. Ya mungkin nggak pernah denger sih, ada kesempatan ketiga, tapi ya secara fisik ya saya pengen bangkit bang gitu loh, itu aja sih. Lu ngerasa sedih ya nggak disupport sama keluarga lu gitu? Iya ya? bang. Gimana? Apa yang lu rasain gimana? Ya gimana ya bang, maksudnya benar-benar nyesek aja bang, maksudnya bukan masalah fasilitas, bukan masalah finansial sih, maksudnya saya pengen ngomong dari hati ke hati, bahkan sama keluarga. Saya pengen nunjukin kalau saya sanggup bisa ngerubah pola hidup saya yang lebih baik sih, intinya itu aja sih bang. Nggak dengan saya, walaupun di antara mereka saya diemin, kayak nggak ada manusia gitu loh di sekitar mereka. Maksudnya manusia itu ya saya nggak, kayak mungkin mereka nggak lihat kali, nggak diakui lu sebagai manusia di sekitar mereka gitu. Lu ngerasa kayak gitu ya? Iya bang, benar. Apa sih, gimana sih cara mereka memperlakukan lu di dalam rumah kayak gitu, gimana? Ya kayak cuek aja udah bang, cuek. Mereka mau ngapain kayak lo sono, maksudnya. Bahkan ya yang saya rasain sendiri sih ya kayak udah nggak ada antipatinya lah, empatinya lagi mereka ke saya. Ya mungkin gitu, mereka udah terlalu banyak dikecewakan, mungkin 1 kali 2 kali mungkin gitu loh. Aku juga kan mungkin nggak ngelihat situasi mereka seperti apa gitu. Tapi ya mungkin mereka ada merasa kekecewaan yang berulang-ulang dari lu dulu gitu kan. Lu kan dalam posisi dulu sebenarnya hidup enak kan, di pernikahan pertama juga harusnya lu hidup enak. Pernikahan kedua juga tadi lu udah hidup enak kan, ada mobil, ada apartemen segala macam gitu kan. Bener bang. Maksudnya udah dikasih kenikmatan kayak gitu kan. Lu hancur lagi, dijual lagi gitu. Dan lu mungkin sudah dibilangin berkali-kali sama keluarga lu mungkin gitu, dan lu jebur lagi gitu. Nah sekarang ini keluarga lu yang lu rasain itu kan mungkin cuekin lu segala macam kan, nggak menganggap lu ada gitu kan, yang bikin lu sedih gitu kan. Kalau mereka pada nonton, lu pengen ngomong apa? Ya jujur dari kesempatan ini, kalau emang bisa ngomong sama keluarga bahkan teman-teman dekat saya, yang pertama-tama saya minta maaf buat semua kelakuan bodoh, bahkan ya bisa dibilang ya cuman manfaatin lah kalau dibilang mau enaknya doang. Tapi jauh dari lubuk hati saya ngucapin nggak kayak gitu, karena mereka nggak tahu di saat emang judi online itu kayak ngerubah pola pikir. Yang diharapin sama saya itu pengennya instan, pengennya singkat, tapi dibalik itu semua ya manfaatin segala cara untuk deposit bang. Ujung-ujungnya balik lagi ke ya masalah finansial bang. Mereka kecewanya di situ mungkin. Dan untuk keluarga ya saya bilang saya bakal buktiin insya Allah ya, saya bakal bisa balik lagi kehidupan normal, dan saya selesaikan semua masalah-masalah saya di luar. Satu yang saya pengen minta, jangan pernah anggap saya nggak ada di sekitar mereka lah bang. Ya itu sih sebenarnya bisa terjadi kalau lu betul-betul ada perubahan gitu. Maksudnya perubahan ini kan ya lu tadi sendiri ngakuin kalau lu tuh mulutnya manis gitu kan, 1001 cara buat lu nipu kanan kiri tetak bengek kan. Iya bener bang. Sekarang dengan kejadian kayak gini,
kalau lu bener-bener action dan berubah secara nyata gitu loh, nggak hanya di mulut aja nih. Iya bang. Lu betul-betul tekad niat gitu sih, gue yakin keluarga lu gitu ya, orang tua lu sih bakalan balik lagi, maksudnya bakalan ya memanusiakan manusia lah, bakal nganggap lu lagi gitu, gue yakin. Amin bang, amin. Karena memang situasi ini sekarang kan lu udah bisa dibilang berpuluh-puluh kali lu masuk ke dalam jurang yang sama terus kayak gitu. Iya, Bang. Jadi mungkin mereka sudah ya udahlah kayak gitu kan. Jadinya bikin lu tuh secara nggak langsung kecewa, merasa nggak dianggap sama mereka gitu kan. Ya, saya mikirnya karena keadaan saya juga sekarang lebih banyak dibilang ya pengangguran, bener-bener menyendiri aja di bang kehidupan sehari-harinya. Jadi kayak mikir negatif thinking terus ke orang-orang sekitar saya yang saya bilang cuek. Tapi yang saya rasain emang kayak mereka beda lah dengan semua kejadian yang saya jalanin sekarang. Perlakuan ke saya itu ya saya rasain 180 derajat ya beda bang. Beda banget. Karena ya udah jenuh, jengah, segala macem lah buat nolong, buat bantu saya ya benar-benar di titik rendah banget bang yang saya jalanin, saya rasain di keluarga, di temen. Karena semua karena judi. Iya. Tapi lu udah ngerasa dong, lu ngerasa dulu sering ditolong sama keluarga lu dong. Iya, saya ngerasa bang. Mereka banyak nolong saya dan mereka benar-benar ngerasa ya punya saya dulu. Karena saya ngelakuin hal yang berulang, ya ini akhirnya udah bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, dengan diem ya. Mungkin beda-beda karakter orang kali ya bang. Mungkin ada yang lebih menyentuh dimaki-maki sama keluarga, ada yang lebih sentuh karena dipukulin sama keluarga atau dia. Kalau saya jujur lebih ke arah kayak dicuekin, saya nggak sanggup bang, mendingan lo pukulin gua aja dah gitu, kasarnya gitu bang, dibandingin ya kayak nggak ngasih gua kesempatan lagi nih untuk yang ketiga kali lah bisa dibilang, untuk ngebuktiin kalau gue bisa bener-bener jadi orang baik, orang normal kayak orang-orang kehidupan sebelumnya bang. Lu sekarang bener-bener berhenti ini bener-bener udah tekad niat apa sekarang gara-gara nggak punya duit aja? Jujur bang, kalau dibilang nggak ada duit, emang nggak ada. Kalau dibilang karena nggak punya akses lagi buat dapat duit, emang nggak ada. Tapi emang udah capek bang, capek banget, efeknya udah pahit banget bang. Bener-bener ke perasaan saya bang. Bahkan yang saya jalanin tiap hari cuman gelisah aja bang. Urusan di luar juga mungkin ada masih beberapa sangkutan di luar itu bang. Terus efeknya juga jadi ya makin bertambahnya umur saya kayak mikir anakku makin lama makin gede gitu bang. Sekarang berarti udah berapa? Udah 8 tahun ya? 10 bang. Sekarang udah 10 tahun berarti ya? 10 tahun bang, udah kelas 5 SD. Wah tuh bro, tuh nanti butuh biaya buat masuk sekolah, ya kan. Terus nanti sebentar lagi masuk sekolah, nanti masuk SMP, SMA kan lu sebagai ayah kan mesti tanggung jawab itu kan, lu mesti mikirkan itu. Masa iya lu main terus? Tapi jangan-jangan nanti kalau lu ada uang nih, nanti lu buat depo lagi, jangan-jangan. Jujur bang, saya udah kayak tekatin banget nih untuk yang ketiga kalinya nggak mau balik lagi nyentuh yang namanya judul bang. Karena emang saat kita mau nyoba lagi balik, bahkan dengan nominal sekecil apapun, tingkat ketagihannya yang bikin gila bang. Tingkat ketagihan bagi saya bukan seberapa gede angkanya sih, tingkat ketagihannya itu yang bikin gila. Ngakalin segala cara, dampaknya ya ke orang sekitar, keluarga yang saya rasain. Saya bertekad banget bang, udah emang gak mau. Ya bahkan kalau udah dibilang udah jijik banget lah bang. Mau apa itu bentuknya trading, airdrop, segala macam, binomo, udah tutup kuping bang saya. Mau yang hidup real-real aja bang, bukan dari virtual kayak gitu. Ya, ya. Tapi bener ya, lu bener-bener Insya Allah bang, amin. pengen berhenti gitu ya? Iya bang, Insya Allah. Jangan mulut manis aja nih, nanti Iya, Bang. lu udah berhenti megang duit sedikit 5 juta 10 juta masukin depo lagi gitu. Insya Allah bang, Insya Allah bang, enggak bang. Saya udah tekad banget. Karena saya mikirnya ya gimana ya bang, anak saya sih sekarang udah jadi patokan saya. Terakhir ya sampai dia minta kebutuhan dia buat les segala macem, mengaji,
sampai nggak bisa ngadain aja kayak sakit aja bang. Namanya jadi orang tua, anakku baru 1 gitu, nggak bisa nyanggupin, kayak nggak berguna banget sih. Ya, Iya, Bang. itu kan gue udah sering bilang juga sama teman-teman, kalian nggak bakal bisa berhenti kalau konsep berpikirnya nggak ada, pola pikirnya nggak bener. Terus harus ada alasan. Lu punya alasan apa buat berhenti? Kalau lu nggak punya alasan ya lu bakal jelonong terus tuh. Nah sekarang lu punya alasan ya, lu punya anak bro. Lu tega nanti anak lu tuh kurang gizi, kurang protein. Lu punya tanggung jawab buat nyekolahin, buat dia jadi pinter, buat jadi orang. Lu mau nanti anak lu itu ngikutin jejak lu? Nauzubillah min dzalik lah. Nah iya makanya stop. Ya, Allah, Bang. bener-bener stop ya, serius ya. Iya, Bang. Dengan segala dampak yang saya jalanin sekarang kayak bener-bener terpukul banget lah bang. Untuk kesekian kalinya saya bilang sama diri saya, jijik banget lah sama namanya judul bang. Apapun itu bentuknya, mau trading segala macam lah. Ya. Bagi saya ya yang real itu ya dengan hasil keringat kita sendiri sih bang, bukan dengan berharap yang instan besar dari pencet-pencet ngarepin ini itu. Saya mikirnya ke situ sih bang. Iya. Prinsip nyari duit halal dan haram itu mesti dipegang. Terus nyari duit itu nggak dalam waktu instan, harus ada proses, itu mesti dipegang. Gue bilang tuh berkali-kali deh sama teman-teman itu. Jangan pernah punya pikiran nyari duit cepet, nggak ada. Ya ujung-ujungnya kayak gini nih. Ya teman-teman yang kejeblos judi online rata-rata berpikirnya kayak gitu. Pasti. Jadikan yang lalu-lalu sebagai proses kehidupan lu, versi terburuk lu, oke, lu simpen, ke depan perbaiki, balikin lagi kehidupannya seperti semula. Apalagi sekarang lu ada anak ya kan, udah mulai gede, udah mulai bertumbuh kayak gini, punya butuh biaya. Iya, bang. Masa masuk situ lagi? Amin bang. Mungkin ada kata-kata buat anak lu mungkin yang lagi nonton. Kak, mohon maaf sebelumnya, sampai sekarang ya Baby belum bisa ngasih yang terbaik. Tapi mulai detik ini, bahkan dari kemarin sebelum-sebelumnya saat Baby udah ngerasa nyadar banyak hal buruk yang terjadi, yang dilakuin, sabar ya nak, mudah-mudahan semua bisa terwujud yang terbaik buat kamu. Ini jadi pelajaran hidup ya. Kalau ya udah kayak gini nih, orang yang kecanduan judi online, orang yang terjerumus judi online, gue udah berapa kali ya ngomong, pasti ujung-ujungnya bakalan bangkrut, bakalan secara kayak gini. Korbannya bukan hanya lu doang, tapi keluarga lu tuh semua jadi korban. Oke, mungkin lo ada saran-saran buat teman-teman yang sekarang masih main atau yang belum main nih? Ya buat yang belum main, jangan pernah ada penasaran sih bang, untuk hal yang bagi saya yang ngancurin psikis manusia sekarang. Mudah-mudahan ya mereka bisa stop, bahkan gak mau nyoba sebelum ngerasain titik rendah yang paling rendah yang saya pernah alamin sampai saat ini bang. Efeknya luar biasa, kacau bang, pahit pokoknya. Hidup ngerasa kayak bener-bener sendiri, gak punya apa-apa. Bahkan ya buat makan, ngerokok udah susah gitu loh. Maksudnya buat minta tolong sama orang ya mungkin sekali 2 kali, ya gak mungkin terus-terusan. Apalagi pernah dikecewain ya wajar mereka bakal secara nggak langsung benci, ngejauhin di kita. Efeknya di situ sih yang gue rasain bang. Mudah-mudahan video kali ini jadi manfaat buat teman-teman, jadi pelajaran, buat jadi renungan bahwa kalian selama masih bermain judi online, udah pasti kalian bakalan jebur, bakalan hidupnya sengsara gitu ya. Iya bener bang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.